kalau tadi ngomongin soal obat, terus kemudian kan pasti sebelum ada obat ini ada resep ya. Tadi sempat ngobrolin juga tulisan dokter gitu. Nah, sebenarnya berapa lama sih untuk batas penyimpanan resep nih di apotik? Untuk penyimpanan di apoteknya sendiri itu minimal 1 tahun ya. Untuk lebih dari 1 tahun itu ditaruh di gudang karena pemusnahannya kan 5 tahun itu. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Oh, kenapa harus 5 tahun? Apa memang maksudnya ada aturannya? Ya, itu memang ada aturannya. Sesuai dengan aturan 5 tahun dimusnahkan dengan cara dibakar itu. Oh, jadi benar-benar dimusnahkan tanpa jejak gitu ya? Jadi kalau 1 tahun dimasukin ke gudang dulu, terus kemudian setelah 5 tahun baru dimusnahkan gitu ya untuk resep-resepnya ya. Nah, kalau ngomongin kembali lagi ke suhu penyimpanan nih, sebenarnya berapa kali dalam sehari sih dilakukan pengecekan suhu penyimpanan obat nih? Karena kan kalau apotik ini kan memang tempatnya obat, jadi kan harus benar-benar diperhatikan banget gitu. Tiap hari sih Mbak. Tiap hari? Iya, pagi sama sore gitu. Setiap ganti shift pasti dicek suhunya gitu. Oh. Kan ada buku suhu gitu. Oh, ada buku suhu? Ada. Oh, Iya, ada suhu termometer kelembapan suhu. ya. oh iya. Jadi dicek setiap hari. Oh, setiap pergantian shift gitu ya. Jadi begitu pertukaran langsung berantem. Oh, enggak ya. Pertukaran langsung cek suhu Iya, gitu nanti ya. ditulis gitu. Oh, jadi ada buku suhunya. Berarti sampean juga semuanya suhu ya? Suhu. Bukan gitu Mbak. Oh, bukan ya. Tadinya saya mau belajar. Bukan. Beda arti. Berarti setiap apoteker yang datang itu semuanya langsung ngecek suhu. Iya. Termasuk juga barang-barang ya. Kalau barang-barang itu selalu dicek setiap pergantian shift atau kayak misalkan seminggu sekali deh ngecek barang gitu. Itu setiap barang datang sih. Setiap barang datang. Iya, kan tiap hari ya. Setiap barang tiap hari ya. Iya. Berarti ya emang tiap hari gitu ya dilakuinnya ya. Banyak kerjaannya ternyata ya. Banyak. Kan orang-orang taunya cuma diem duduk gitu Mbak. Iya. Nanti nunggu pasien datang baru berdiri gitu kan. Iya, Padahal belum lagi kalau misalkan ditanya kok lama banget bikin resepnya, bikin obatnya gitu ya. Iya. Itu sering Mbak ada pasien yang mengeluh gitu. Kok lama, Mbak? Iya, terus sebentar ya Pak, saya masih duduk gitu ya. Kan bayangannya orang ya kan cuma gitu doang. Padahal sebenarnya kita pusing ya, ngecekin obatnya atau apanya gitu. Oke. Dan setiap resep kan nggak hanya satu macam obat gitu Mbak, nanti apalagi kalau racian gitu. Oh iya, kalau racikan itu kan berarti beberapa obat kayak ditumbuk jadi satu gitu ya? Iya, dicampur jadi satu nanti dimasukkan ke kapsul atau puyer. kertas puyer gitu. Oh iya, itu baru tambah susah ya, tambah pusing untuk ngukurnya juga gitu. Jadi emang kerjaannya apoteker itu banyak sekali. Oke. Obat-obat di apotek itu kan memang sudah diatur dengan mbak-mbaknya gitu ya, karena sudah tahu ilmunya gitu. Jadi kalau ada yang expired atau ada yang mungkin mendekati expired, berarti dia harus ditaruh di depan dan lain sebagainya. Nah, untuk obat-obat yang ada di rumah nih, kadang kan ada yang nggak habis ya, lupa nggak diminum gitu. Terus ada juga misalkan udah tertumpuk dengan obat-obat yang baru. Nah, terus kemudian kita mau ngebuang, itu sebenarnya ada aturannya nggak sih? Ngebuang ke tempat sampah aja atau harus seperti apa? Yang pertama itu kalau misalnya racikan Mbak ya, kalau misalnya racikan itu kan ada etiket itu ya, yang ditempel biasanya berapa kali sehari gitu, harus dibuang dulu. Terus kalau puyer itu dicampur sama air baru dibuang. Kalau tablet itu harus dihancurkan dulu baru dibuang gitu, atau dilarutkan dulu sama air gitu. Oh, jadi nggak boleh sebungkusnya gitu ya? Maksudnya udah ketumpuk-tumpuk, terus kan banyak nih obat, misalkan satu kresek atau satu wadah, terus langsung dibuang gitu aja gitu ya? Iya, nggak boleh. Takutnya nanti kan disalahgunakan sama orang, diambil, dijual lagi gitu. Oh, Kan iya. banyak.
Oh, kasusnya iya. gitu. Nanti obatnya dilepas dari bungkusnya terus dipakai lagi gitu loh Mbak. Iya. Oh iya, Bahaya juga. Oh iya iya, iya. Jadi kalau kita punya obat semuanya itu harus bener-bener dimusnahkan. Lepas, Iya, ya. kalau tablet kita bukain, kita tumbuk, kita baru buang gitu ya. Mungkin bisa nggak sih menyemburkan tanaman gitu? Bisa ya. Tanamannya ndak sakit Mbak. Oh iya. Takutnya tanamannya sakit musim kemarau. Tapi sekarang kan udah hujan ya. Tapi kan dikit ya kalau di Lumajang ya. Kali-kali dia kepanasan gitu dikasih paracetamol. Biar nanti dingin ya Mbak. Iya gitu. Oh oke. Jadi ada ilmunya gitu ya. Jadi kalau sirup ya dibuang aja gitu ya, dibuang terus botolnya juga dibuang terpisah. gitu, dibuang terpisah gitu ya. Kalau tablet juga harus dihancurkan dulu baru dibuang gitu supaya tidak disalahgunakan, termasuk juga itu tadi tempelan apa etiket 3 kali satunya 2 kali satunya gitunya. Oke deh, makasih banyak ya Mbak Vivi dan juga Mbak Dinda sharingnya. Besok-besok kita ngobrolin lagi atau mau fokus dengan tulisannya dokter-dokter yang ada di Lumajang gitu enggak ya? Ngapalin satu-satu ya Mbak. Ngapalin satu-satu ya, atau nanti ngajarin saya gitu. Jadi saya tahu nih, tapi ya buat apa juga ya, saya juga nggak tahu obat gitu. Oke, makasih banyak ya sharingnya, ngobrolnya, sehat selalu.